Halo teman-teman anak SMA, hari ini saya lagi santai, jadi mau coba vlog di tempat umum. Kalian pasti kenal ya ini di mana? Ayo coba tebak. Hari ini saya akan berbagi gimana sih cara belajar matematika yang efektif. Sebetulnya sama saja, saya masih belum sempurna dalam belajar matematika. Tapi saya juga masih belajar mencoba untuk lebih belajar matematika lebih efektif lagi. Saya berbagi ini sebenarnya lebih banyak bercerita tentang cara. Jadi setelah melihat cara saya, kalian nantinya juga bisa berbagi cara belajar yang efektif melalui kolom komentar. Gak ada salahnya berbagi dan saya juga gak merasa tersaingi atau dirugikan. Tapi saya merasa itu bisa membuat kita semakin semangat. Jadi apa salahnya kita ciptakan lingkungan virtual yang positif, saling berbagi dan mendukung. Oke, langsung saja ya. Kalian pasti tahu, belajar matematika itu berbeda dengan cara belajar sejarah atau biologi. Karena matematika itu belajar memahami caranya. Apakah tidak perlu hafalan kalau begitu? Ya, tetap saja ada porsi hafalannya. Bagaimana bisa kita mengerjakan integral dari trigonometri kalau kita tidak tahu integral sin x dx itu berapa? Benar kan? Apalagi kalau kita bicara tentang integral parsial yang bisa jadi kombinasi antara persamaan pangkat dan trigonometri. Tetap saja, ilmu apapun selalu ada hafalannya. Benar kan? Oke. Jadi yang pertama dalam matematika kita harus hafal konsep. Matematika adalah mata pelajaran yang menuntut pemahaman terhadap konsep. Misalnya, gimana sih eliminasi, substitusi, kumulatif substitusi dikerjakan? Bagaimana jika perkalian menyeberangi tanda sama dengan? Bagaimana juga menyederhanakan peluang A plus B dan sebagainya. Memahami mengapa suatu rumus berlaku lebih penting dibandingkan sekedar menghafalkan saja. Nah, poin yang kedua, latihan yang intensif. Matematika memerlukan latihan soal yang intensif untuk menguasai keterampilan problem solving. Tanpa latihan, sulit untuk memahami bagaimana menerapkan konsep dalam berbagai situasi. Ini penting banget. Itu sebabnya orang pintar matematika biasanya rajin. Emang sih daya tangkap tiap kita beda-beda. Tapi jangan terlalu percaya yang namanya gimmick atau klaim. Saya nggak pernah belajar matematika, tapi nilai matematika saya bagus. Iya sih bagus, tapi lebih dari siapa? Ya kan? Yang ketiga adalah analisa kesalahan. Setelah latihan soal, kita bisa melihat kembali kesulitan apa yang kita hadapi. Apa yang belum kita ketahui sama sekali, atau apa yang kita salah, tapi sebenarnya kita sudah tahu. Jadi ini juga soal ketelitian. Belajar dari kesalahan di latihan soal adalah cara yang sangat efektif untuk memperbaiki kesalahan pemahaman. Yang keempat, itu yang terakhir, yaitu diskusi dan tanya jawab. Mungkin kalian sudah benar dalam menjawab soal matematika, tapi ternyata itu tidak efisien. Itu menyebabkan kita sering rancu dan mudah salah. Nah, di kanal YouTube saya, kita bisa belajar bersama. Gak semua komentar sih saya cuma sempat jawab, tapi saya berusaha untuk menjawab pertanyaan yang penting. Kalian juga bisa loh membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya juga senang karena di antara kita sudah ada yang membantu menjawab. Oke, itu saja untuk video kali ini. Silahkan tulis di komentar. Silahkan tulis komentar kamu di kanal ini. Enggak, dari sini. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Makanan saya sudah datang semua. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kamu.
Demikian untuk video kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kalian mendapat hal yang baik, silahkan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya.